Oke, kita lanjut ya di sini, melanjutkan ke gambar 11.3, bahwa di sini adalah skema kurva dari energi bebas terhadap inti ya, jari-jari inti ya, dengan melihat pengaruh dari perlakuan suhu ya terhadap sifat mekanik. Nah, ternyata di sini Anda bisa melihat di sini ada perbedaan suhu. Anda bisa lihat di sini delta G kritisnya memiliki increment yang berbeda di sini. Ya. Oke. Di sini ya. Kalau dilihat di sini kan kita cuma butuh spontan ya, dan itu butuh kecil. Kalau dilihat dari sini, lebih prefer adalah yang warna biru. Karena lebih kecil. Kalau yang ini delta G-nya lebih besar. Nah, dikatakan di sini kalau ininya lebih kecil berarti T2-nya kurang dari T lebih kecil, lebih kecil dari T1. Nah, harapan seperti ini. Oke, jadi di gambar 11.13 ini kan sebuah ekspresi ya, sebuah hubungan ya dari delta G terhadap suhu. Dan ternyata penurunan suhu tersebut itu bisa tadi dikatakan di bawah suhu pemadatan. Kalau di atas suhu pemadatan nanti N-nya ya stabil ya kita katakan. Oke. Agar dengan di bawah suhu pemadatan pembentukan dari inti-inti itu akan mulai terjadi ya, mudah terjadi bisa dikatakan. Oke, di sini adalah R kritisnya ketika kita membahas tentang delta GV dengan melihat dari persamaan 11.3 seperti ini ya, sehingga termodifikasi karena tadi kan baru dapat R bintangnya kan seperti ini ya. Nah, yang ini dia melibatkan dengan suhu pemadatan ya, bisa dikatakan di sini. Jadi pemanasan selama menuju ke pemadatan sini, transformasi pemadatan. Sehingga didapatkan delta G kritisnya menjadi berubah seperti ini. Oke, di sini ada juga pelibatan ya. Kalau kita ngomong N di sini itu sebenarnya kadang-kadang jumlah mol ya, tapi kita cek dulu di sini ya. N di sini adalah N adalah perbesaran dikatakan di sini ya. Oke, ada di sini peranan dari konstanta 1 ini adalah jumlah total dari inti fase padat. Lalu di sini juga ada peranan dari eksponensial, energi Gibbs kritis di sini, dan juga dia berbanding terbalik dengan konstanta atau bisa dikatakan ini laju reaksi dengan terhadap suhu. Nah, di sini ketika suhunya diturunkan di bawah suhu perbesaran ya, TM di sini ya dikatakan ya, maka juga di situ akan nilai N-nya semakin meningkat. Ini hasil eksperimen maksudnya dikatakan ya. Oke, juga ada hal yang lainnya di sini ya, yang bergantung pada suhu untuk yang mempengaruhi pertumbuhan inti-inti atau nukleasi di sini. Ternyata harus atom-atom itu dikelompokkan ya oleh difusi dengan jarak pendek selama pembentukan inti. Semakin dekat jaraknya, makin lebih cepat ya pembentukan nukleusnya di sini. Dan terjadi kan juga dikatakan transformasi fasa itu kan ada yang sederhana, difusi, ada yang juga tanpa difusi, ya bisa dikatakan. Atau melibatkan difusi seperti itu. Nah, ini jadi dia ada peranan dari koefisien difusi tersebut. Kita lambangkan di sini adalah B, ya koefisiennya. Dan ternyata di koefisien difusi itu ada ketergantungan terhadap suhu. Ya, karena kalau gerakannya itu lambat, biasanya untuk mempercepat pendifusian kita membutuhkan ya peranan dari suhu yang untuk melangsungkan agar cairannya menempel pada inti padat. Oke, di sini ada gambar lagi. Oke. Ya, gambar 11.4 di sini adalah pemadatan ya. Pertama, jumlah inti stabil terhadap suhu dikatakan. Nah, yang ke B ini adalah frekuensi pelekatan atom terhadap suhu. Yang terakhir ini adalah laju nukleasi, pertumbuhan inti-inti terhadap suhu. Ya. Nah, di mana di sini untuk nilai K3-nya adalah jumlah atom di sini ya. Yang terlihat di gambar 11.4C di sini ya.
Nah, sedangkan di sebelah ini menunjukkan ya ada penurunan suhu TM ya, turun yang ini ya. Saya pertama dulu turun dari suhu apa namanya pemadatan, lalu laju nukleasinya jadinya pertama-tama meningkat dulu sampai N-nya maksimum keseimbangan lalu berkurang. Nah, di sini ada di 11.4b itu ada KD ya. Di sini menunjukkan bahwa KD itu tidak tergantung oleh suhu, energi aktivasi untuk difusi. Ya. Dan untuk K2-nya, dibahas ini K2-nya ya, sini kayak K1, K2, K3 ya kesannya ya. Itu juga tidak tergantung oleh suhu. Nah, persamaan 11.9. Oh, yang di bawah sini ya. Ini adalah koefisien difusivitasnya ya. Mana ini? Oh, sorry. Pengurangan ya. Jadi di sini dari persamaan 11.9 di sini ya, penurunan suhu itu mengakibatkan penurunan ya. Penurunan dari koefisien difusivitas. Penurunan suhu di sini. Dan pada gambar 11.4b itu terjadi kebalikannya. Ya. Untuk nilai N-nya ya, perbesarannya di sini ya, atau jumlah besarnya inti dari atom tersebut. Sorry, mana N tadi di sini ya? Ya. Jumlah dari nukleasi yang stabil ya dikatakan. Nah, sampai akhirnya di sini ada konsep yang baru akhirnya ya yang dikembangkan. Sehingga persamaan-persamaan dari 11.8 dan 9 itu untuk N yang tadi ya, yang N N bintang di sini itu berubah menjadi N besar saja, tapi ada posisi titik di atas. Yang mana N titik bintang ini dilabelkan sebagai laju nukleasi. Dengan melihat ada peranannya difusi ini ya, karena kan tadi yang awal tidak melibatkan difusi, terus difusi yang tidak melihat dengan adanya pengaruh suhu. Oke, dan di sini juga dikatakan bahwa delta G bintangnya atau kritisnya itu lebih besar dari panas difusi, kita katakan di sini. Sehingga persamaan yang delta G bintang dibagi per KT itu di persamaan 11.10 itu jauh lebih kecil dengan eksponensial min KD per KT. Nah, setelah membahas dengan nukleasi dengan difusi dengan suhu, di sini suhunya belum disebutkan ya. Kalau yang tadi kan suhunya rendah ya di sini. Kalau ini tidak tergantung suhu. Nah, kalau di sini dia mau melibatkan dengan peranan suhu. Misalkan di sini laju nukleasinya kita pakai suhu tinggi, maka gerakan aktivasinya kecil. Nah, ini masih membahas tentang konsep yang masih apa sih yang tadi ya, energi Gibbs tadi ya, bahwa dengan suhu rendah itu akan mengakibatkan energi Gibbs-nya lebih konstan, lebih cepat terjadi. Nah, tapi ketika di sini ada bahasan lagi, suhu yang lebih rendah, mobilitas atomnya menekan ke laju nukleasi, jadi tidak banyak ya. Ini hasil dari eksperimen ya, kita katakan bisa saja suatu saat ini berubah atau termodifikasi. Gimana kalau suhunya menengah nih di sini ya? Ternyata kalau suhunya menengah ya itu nilai delta G kritis sama KD-nya itu malah jadi sama ya. Oke. Lalu di sini ada nilai dari derajat dari suhu ya, nukleasi homogen untuk beberapa logam ya. Jadi ada beberapa dia sudah bisa berikan delta T-nya berapa dia buat. Oke. Tapi untuk penggunaan data-data tersebut termasuk tabel ini atau asumsi-asumsi dari yang penjelasan di atas itu ada beberapa apa ya? Aturan mungkin ya bahasanya ya, bahwa ada asumsi bahwa tadi cair padat itu akan membentuk bola untuk inti yang kalau diterapkan itu akan menghasilkan hasil akhir yang sama ya, seperti ini. Dan ini lebih ke transformasi selain pemadatan cair padat atau padat uap dan padat padat. Nah,
selain kita membahas tentang delta G Gibbs yang volume, di situ juga ada difusi spesies atom yang tidak diragukan lagi, berbeda dari berbagai jenis transformasi. Berarti bisa dikatakan ini seperti hasil sementara dan boleh digunakan jika kondisinya mengikuti hal ini. Nah, akhirnya di sini yang gambar 11 kita next ya, maksudnya ya. Karena ini juga bisa dikatakan hal yang lain ya, masih bahas yang lain. Masih bahas tentang 11.4C ya. Di sini tuh ada konsep pendinginan liquid yang mana laju nukleasinya besar ya, sehingga mengakibatkan pemadatan di mana itu terjadi ketika suhunya diturunkan ke suhu pemadatan. Ya, diharapkan di arah sana ya. Oke, dan itu dikatakan supercooling atau undercooling ya. Jadi di sini ada pendinginan super ya untuk nukleasi homogen. Ya. Oke, di sini. Oke. Mungkin untuk latihan soal dulu lah ya. Karena dari tadi adalah teori ya. Oke, di sini ada example ya. Ini perhitungan radius inti kritis sama energi aktivasi. Nah, pada pemadatan emas murni di sini tolong kamu hitung critical atau jari-jari kritis ya, dan energi Gibbs di sini jika nukleasinya adalah homogen. Nah, nilai dari panas laten untuk fusion atau peleburan di sini ya. Dan juga energi bebas permukaan di sini nilainya sekian. Dan tolong pergunakan dari nilai supercooling yang ada di tabel 11.1. Nah, sekarang juga kamu diminta menghitung jumlah atom yang ditemukan ketika intinya berukuran dari garis kritis ya di sini ya. Oke. Di penyelesaiannya ya. Oke, sebentar ya. Di penyelesaiannya di sini kita kalau menghitung jari-jari kritis itu pakai yang 11.6. Bukan yang ini ya. Bukan ya. Yang di sini. Karena melibatkan adanya panas peleburan di sini atau fusion. Oke, kita hitung di sini di mana nilai 2 gamanya gamanya sudah dikasih tahu ya. Gamma di sini itu adalah energi bebas permukaan. Oke. Lalu ada TM di sini. TM itu 1064. 1064-nya dapat dari mana? Oh, dia menggunakan suhu peleburan ya. Suhu peleburannya adalah di 1064, berarti pada posisi cair kita katakan di sini ya. Dia butuh data tambahan ya. Oke. Lalu delta HF-nya dapat dari data di sini ya, panas latennya. Oke. 1 dibagi ini Kelvin ya. Berarti mau suhu berapa tidak masalah. Jadi 1064 dikurang T saat itu. Ya, T saat itu adalah dia menggunakan asumsi 1 per TM min T itu TM dikurang T itu dikatakan dia mengasumsikan suhu super pendinginan super itu pendinginan super itu ada 230. Ini pakai tabel 11.1. Kita coba cek emas ya, gold. Nah ini dia ya, delta T yang dimaksud di sebelah sini. Oke. Nah, lalu di sini kita akan mencoba menghitung untuk energi bebas ya yang teraktivasi. Mana ini di persamaan 11.7 ya. Oke, kita pakai persamaan 11.7. Kita naik ke atas. Sini ya, masih lanjutan dari jari-jari kritis tadi ya di sini. Di sini kita 16pi gamma 3-nya tadi, Oke, gammanya di sini sudah ada 0,132 pangkatan 3. TM-nya di sini 1064 ya dipangkatkan 2 karena posisinya sini Kelvin. Jadi tinggal dikonvert saja Celsius ke Kelvin.
dibagi dengan 3 delta HF yang dikuadratkan dan dikalikan dengan 1 per delta. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, sekarang mau ngitung dari jumlah atom dalam inti yang kritis. Di sini dia menghitung dari volume inti kritis ya, atau jari-jari kritis. Di sini dia pakai volume, mana R-nya ini R bintang ya. Nah, di sini volume dari setiap sel satuannya adalah A pangkat 3. Oke, di sini R-nya ini kan 0,132, dia ubahlah ke sini. Sebentar. Nano ya. Oke, sebentar. Ini itu, bentar, kita turunin dulu ya, soalnya biar nggak naik turun. Oke, ini kan dia 1,32 ya, R yang di sini. Oke, sedangkan kalau yang jari-jari yang ini adalah 0,413. Nah, yang ini nih, 1,32-nya ini belum ketahuan. Sebentar, ini kok jadi malah ngeliat ke sebelah sini ya. Oke, ini 1,32 itu dengan melihat struktur kristalnya adalah FCC ya. Udah seperti ini. Balik dulu ke bab sebelumnya. Jadi karena tadi emas itu punya struktur FCC di sini sama dia ya. Kalau untuk yang dibagi dengan A3. Nah, sedangkan R bintangnya ini yang didapatkan dari hasil ini. Oke. Untuk yang nukleasi heterogen ini dipelajari mandiri ya, karena cukup banyak ya kalau dilihat di sini ya, mungkin nggak cukup. Saya akan lanjut nanti ke bagian yang terakhir ya, maksudnya. Cukup banyak, jadi nggak cukup waktunya kalau dijelaskan satu persatu. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya.